Halo, salam hebat, salam semangat, dan salam bahagia untuk semua rekan guru yang ada di pelosok negeri dan rekan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, nama lengkap saya Nima Dewi Pradani, SPD, sebagai guru Bahasa Inggris di SMP Negeri Hindu 3 Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sekarang saya akan memaparkan tugas 1.3.A.8, yaitu koneksi antar materi. Mari kita simak. Sebelumnya, saya akan perkenalkan dua sosok yang sangat membantu saya di dalam mengerjakan tugas-tugas dan mensupport saya sebagai calon guru penggerak, yaitu fasilitator Bapak Ahmad Darmawan serta Ibu Miketut Mertami SPD. Baiklah, saya akan memaparkan tugas 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Tugas modul 1.3.A.8, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu. Koneksi antar materi. Impian murid di masa mendatang bagaimana bisa berlandaskan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada koneksi antara modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak. Semua berkaitan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang pertama, modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik haruslah menerapkan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani secara seimbang. Dan pendidik haruslah menganut asas trikon, yaitu kontinuitas berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, yaitu pendidikan memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan menghargai keberagaman, serta pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yang mendukung dan sebagai kekuatan yang telah membantu guru di dalam pembelajaran. Beberapa nilai guru penggerak seperti reflektif, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak di dalam modul 1.2 yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menguatkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi hendaklah berpihak pada murid, di mana sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan keterkaitan materi 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan 1.3 visi guru penggerak. Seorang guru penggerak mampu mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dalam rumusan visi dengan paradigma inquiry apresiatif. Nah, keterkaitan materi 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan
modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu seorang pendidik harus memiliki nilai guru penggerak dan mencerminkan peran dalam mewujudkan visi dengan paradigma inquiry appreciative. Jadi, kesimpulan keterkaitan materi antar modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan. Seperti kita ketahui, visi guru penggerak adalah suatu cita-cita, impian, dan harapan seorang guru penggerak dalam mewujudkan sekolah impian di masa mendatang yang berlandaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja adalah sebuah alur atau kerangka perencanaan terukur, konkret, dan sistematis dalam menyusun sebuah visi. Inquiry appreciative adalah filosofi suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Sedangkan Bagja adalah manajemen perubahan yang tepat untuk mengkolaborasikan berbagai individu dalam komunitas sekolah demi kepentingan bersama. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya murid yang berbudaya cerdas pada kodratnya, berbakat, mandiri, yang berprofil Pancasila dan berlandaskan Trihita Karana. Prakarsa perubahan yaitu terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif berfokus pada aspek terampil dalam literasi. Sekarang saya akan memaparkan bagian pertama dari Bagja, yaitu B, buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaannya menggunakan kata apa dan bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kemampuan yang inovatif pada siswa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajaran yang inovatif melalui literasi agar siswa tertarik mempelajari bahasa Inggris? Setelah itu kita akan masuk ke tindakan atau ke penyelidikan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan MGMP Bahasa Inggris di sekolah dalam merancang pembelajaran yang inovatif yang berpihak pada murid. Setelah itu, kita membuat jurnal kegiatan literasi sekolah dan dilanjutkan melakukan pembelajaran yang bervariasi seperti literasi di bahasa Inggris. Dan yang terakhir, memberikan cara-cara melakukan literasi ke siswa. Bagian Bagja yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disusun, yaitu yang pertama, tindakan inovatif apa yang dimiliki guru dan siswa agar termotivasi selama kegiatan literasi untuk mendukung ketertarikan pembelajaran bahasa Inggris? Dan pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat di dalam peningkatan dari inovatif siswa melalui literasi tersebut? Dan kegiatan untuk tindakan atau penyelidikan, ada beberapa hal yang sudah dimasukkan, yaitu membuat jurnal kegiatan literasi yang inovatif. Setelah itu sosialisasi dengan warga sekolah terhadap kegiatan tersebut. Yang lainnya membina siswa di dalam menyampaikan pendapat atau memberikan contoh materi literasi sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki di dalam bahasa Inggris.
Dan bagian bagja yang ketiga, yaitu gali mimpi, beberapa pertanyaan sudah disusun seperti menggunakan kata apakah, apa. Nah, mari kita simak. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang menyenangkan dalam literasi? Pertanyaan yang lainnya, apakah hal-hal atau sumber daya yang kita butuhkan untuk mengembangkan kreativitas literasi di sekolah? Dan pertanyaan terakhir, apa saja hal baru yang dapat murid lakukan setelah dapat meningkatkan literasi dengan baik? Setelah itu, tindakan atau penyelidikan sudah tersusun beberapa kalimat seperti pertama, membuat jadwal kegiatan pembiasaan baik yang inovatif. Setelah itu, mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris yang menarik. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan wali murid dalam mendukung siswa selama pembelajaran atau mendatangkan guru, tamu, atau narasumber dari luar lingkungan ke sekolah. Yang keempat, jabarkan rencana. Di sini beberapa pertanyaan yang sudah tersusun, yaitu seperti apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengingatkan literasi pada murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk memotivasi siswa agar lebih kreatif? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara untuk meningkatkan program literasi berjalan lancar? Nah, susunan tindakan atau penyelidikan yaitu membuat program literasi, jadwal, siapa tampil, apa bahan yang dikembangkan pada saat literasi. Tindakan yang lainnya, melakukan pembiasaan literasi di awal pembelajaran. Sedangkan tindakan terakhir di sini memberikan reward kepada murid sekolah yang inovatif di dalam literasi. Yang kelima, atur eksekusi. Di sini beberapa pertanyaan sudah tersusun, yaitu seperti apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengingatkan literasi pada murid? Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk memotivasi siswa agar lebih kreatif dan inovatif? Yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan program literasi berjalan lancar? Nah, dari tindakan atau penyelidikan tersusun beberapa hal seperti merancang kegiatan-kegiatan dengan pihak terkait untuk selalu melibatkan siswa secara aktif. Yang lainnya, melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan agar siswa tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris. Tindakan yang lainnya, memantau perkembangan ketertarikan siswa pada pelajaran bahasa Inggris. Tindakan yang terakhir yaitu membuat buku catatan hasil kreativitas siswa di literasi bahasa Inggris. Demikianlah pemaparan saya mengenai tugas dari modul 1.3 koneksi antar materi. Salam hebat guru penggerak dan salam bahagia. Terima kasih.